Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di malam hari ini kita masih bisa melanjutkan program virtual IGI Sangihe, webinar Sangihe yang ke-6, yang merupakan webinar spesial untuk IGIR Sangihe yang dengan narasumber Coach nasional kita, Bapak Jeffrey Paat, yang akan memberikan beberapa materi penting untuk kita sebagai guru, apalagi kita akan menginjak sudah masuk di tahun ajaran baru. Untuk itu, terima kasih kepada Pak Jeffrey selaku narasumber yang akan memberikan beberapa materi yang penting sekali untuk kita ketahui di malam hari ini. Untuk itu, kami persilahkan Bapak Jeffrey Paat untuk memberikan materinya. Silakan Pak Jeffrey. Ya, baik, terima kasih Ibu Ketua IGI Sangihe, Ibu Siti Aminah, SPD MPD, yang sudah berkesempatan untuk menghandle host malam hari ini, ya, sekaligus kegiatan. Terima kasih Bu. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang ada di Sangihe maupun yang ada dari luar Sangihe. Ini ada dari Minahasa Selatan dan teman-teman yang lain. Ya, selamat malam. Berjumpa kembali dalam kegiatan webinar virtual Ikatan Guru Indonesia IGI Sangihe. Pada hari ini kita masuk pada episode ke-6, di mana pada episode ini kita dikhususkan untuk teman-teman yang tergabung dalam grup virtual di Telegram maupun teman-teman pengurus IGI Kabupaten Kepulauan Sangihe ataupun IGIRS, artinya teman-teman anggota IGI yang sudah berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia maupun dalam bentuk seminar sebelum masa pandemi COVID-19 yang pernah diselenggarakan maupun dalam kegiatan virtual yang dilaksanakan pada bulan Mei kemarin, ya, pelatihan tentang Google Classroom. Baik, Bapak Ibu, di malam hari ini sebagai langkah awal, kami pengurus IGI Sangihe berinisiatif untuk sama-sama sharing bagaimana kita mempersiapkan sebuah webinar, ya, karena memasuki tahun ajaran baru juga ini kita akan diharapkan dengan pembelajaran daring, ya, dalam jaringan, pembelajaran jarak jauh dengan siswa dan guru, dan bisa kita lakukan baik dari sekolah maupun dari rumah kita masing-masing. Dengan catatan di sini kita perlu koneksi internet, itu yang pertama. Ya, kalaupun tidak ada fasilitas WiFi, kita juga harus orang Manado bilang kuat dengan pulsa data. Ya, bukan begitu Ibu Siti? Ya, oke. Jadi pembelajaran sekarang bukan saja dituntut orang harus pintar membuat perangkat pembelajaran tertulis, tapi kita juga harus menyediakan kocek lebih, karena paket data sekarang harganya akan naik kalau dengar-dengar ini. Baik. Selanjutnya gimana Bu? Suara saya jelas kedengaran? Ya, baik. Saya izin share screen, Ibu. Ya, gimana Bapak Ibu, apakah layarnya sudah kelihatan share screen-nya? Sudah kelihatan Pak Jeffrey, Sudah kelihatan Bu ya? bagus. Ya, baik. Ya. Bapak Ibu silakan, kita akan menyimak beberapa menit ke depan. Sesudah itu, karena seperti informasi yang ada di flyer, kita akan berbentuk teori sekaligus kita akan langsung praktek secara sederhana. Ya, ya, di sini ada berbagai logo, ya, yang ditampilkan. Di situ ada yang dari pojok kiri bawah atau di kanan layar Bapak Ibu sekalian, ya, ada logo poster My Wall, kemudian ada logo, ya, ada yang tahu ini logo apa yang samping poster My Wall? Ya, ini adalah
salah satu logo untuk merekam layar, yaitu Fastun Capture. Ya. Kemudian di sampingnya itu sudah tidak asing lagi, ya, logo berbentuk segitiga, ya, logo Google Drive. Kemudian yang di sebelah kanan ada logo Google Form. Ini sudah tidak asing lagi karena hampir sebagian besar sekolah di Indonesia menggunakan aplikasi ini. Kemudian, ya, di tengahnya ada logo Telegram, ya, dan di sebelah kanannya ada gambar barcode, ya. Nah, kemudian di sini saya tampilkan dua. Jadi mudah-mudahan malam hari ini Bapak Ibu dapat monitor menggunakan laptop, HP maksud saya, dan laptop Bapak Ibu menyala aktif di depan biar bisa sebentar pada saat pagi kita bisa langsung mengikuti secara perlahan. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, ini sudah nggak usah di itu, ya. Oke, jadi pada malam hari ini kegiatan training of coach kita, ya, kurang lebih garis besarnya ada 6 poin utama. Yang pertama, bagaimana kita menyiapkan room meeting. Ya, di sini saya menggunakan logo Zoom. Kenapa? Karena biasanya kita menggunakan logo Webex. Ya, sekedar informasi, sejak 1 Juli kemarin, logo Webex yang free itu yang bisa kita gunakan, durasinya tinggal 50 menit. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan artinya kita sudah meninggalkan Webex, tapi karena kebutuhan meeting kita bisa sampai 1 jam lebih, bahkan 2 jam, 60 menit, bahkan 120 menit. Jadi saat ini Zoom dia bisa memfasilitasi durasi kurang lebih sampai 24 jam. Ya. Makanya kita sekarang menggunakan Zoom. Kemudian yang kedua, kita membuat presensi online. Ya. Bisa lewat Google Form, bisa juga lewat Zoom. Soho maksud saya. Ya. Jadi ada 2 pilihan. Kemudian kita akan membuat flyer atau poster-poster seperti yang sering saya buat untuk publikasi. Ya, jadi kita akan belajar menggunakan poster My Wall. Ya, kita menyiapkan flyernya. Kemudian kita juga wajib menyiapkan narasi. Jadi Bapak Ibu ke depannya dalam pembelajaran daring, Bapak Ibu setiap kompetensi dasar ataupun setiap tema untuk SD, nanti biar lebih menarik kita buat poster setiap pembelajarannya dan kita share di WA Bapak Ibu sekalian atau dengan praktisnya. Gimana Pak Libni? Layarnya apakah jelas kelihatan tampilan layarnya? Iya, jelas-jelas sekali Pak. Ya. Baik, jadi Bapak Ibu yang tidak sempat mendengarkan penjelasan di awal tadi, jadi untuk kegiatan kita, ya, intinya dalam proses penugasan kita harus dapat berperan menjadi yang di sebelah kiri ini, 1 kali menjadi host, 1 kali menjadi moderator, dan 1 kali menjadi presenter. Nah, kalau yang alumni VCI tahun lalu itu sampai 2 kali loh. Itu salah satunya Pak Libni, ya, benar kan Pak Libni? Sampai 2 kali host, 2 kali moderator, dan 2 kali presenter, ya, sampai pulang rumah jam 12 malam. Ya. Iya, betul sekali Pak. Bahkan tidak tidur 1 malam. Ya, karena menyiapkan materi dan sedikit gugup ya Pak Libni ya, di awalnya menjadi host dan moderator. Betul. Ya. Kemudian, nah, ada tugas tambahan di sini, kita membuat flyer dan narasi dan merekam layar. Kemudian membuat laporan. Baik, Bapak Ibu, untuk langkah pertama ini, yang bisa mengikuti melalui laptop, dipersilakan. Ya, saya akan coba menguraikan. Ya, langkah pertamanya kita akan mencoba membuat ya, kita akan membuat room meeting ya Bapak Ibu. Di sini apakah ada yang sudah mempunyai akun Zoom Bapak Ibu? Ya, jika ada silakan menjawab sudah. Apakah ada yang sudah mempunyai akun Zoom? Ya, kalau belum ada Bapak Ibu, ya kita masuk join pada Google Chrome ini. Ya,
Kemudian pada kolom tabnya kita ketik saja Zoom. Ya. Kalau Bapak Ibu, di sini saya akan masuk lewat ini. Ya, saya klik di sini. Ya, mudah-mudahan bisa mengikuti. Ya, kalaupun ada Bapak Ibu yang bisa merekam kegiatan pada saat ini agar supaya nanti bisa menjadi video tutorial nantinya ya. Bagi Bapak Ibu yang belum punya akun, nanti silakan klik di sini. Ya, register now atau sign up now, membuat akun baru. Ya, karena saya sudah mempunyai akun di sini. Ya, karena saya sudah membuat akun, jadi saya sudah ada akunnya di sini. Jadi Bapak Ibu yang belum ada, silakan membuat seperti yang saya tunjukkan tadi. Ya, kita membuat dulu lewat sign up dulu atau register now tadi yang di pojok kiri sini tadi. Ya, karena saya sudah mempunyai akun, jadi saya akan klik di sini. Ya, my account. Ya, jadi ini akun yang saya buat untuk kegiatan virtual Igi Sangia. Ini berandanya, ini beranda rahasia saya, rahasia dari akun Igi. Ya, di sini jadi ditampilkan personal meeting ID-nya. Nah, jika sudah ada seperti ini, ya Bapak Ibu tinggal membuat schedule meeting. Ya, di pojok sebelah kirinya ini ada profil, meetings, webinars, recording, settings. Nah, profil ini menggambarkan profil dari akun Bapak Ibu sekalian. Ini bisa diedit-edit loh. Ini bisanya misalnya kita edit menggunakan nama sekolah kita. Ini gambar ini kita edit menggunakan menjadi logo sekolah kita atau foto kita sendiri, apa-apa bisa. Nah, meetingsnya kita klik di meetings. Ya, meetings ini adalah kita membuat schedule meeting untuk jangka waktu yang akan datang. Ya. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di layar, ini adalah schedule yang sementara sedang berlangsung. Ya, makanya di sini ada warna hijau karena ini sementara berlangsung. Nah, kita akan membuat schedule meeting. Ya, Bapak Ibu. Di sini ada tulisan schedule a new meeting. Ya, kita klik di situ. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Ya, jika yang mengikuti di laptop bisa mengikuti pelan-pelan. Nah, topiknya misalnya, ya saya akan membuat misalnya schedule meeting untuk minggu depan. Ya, webinar virtual Igi Sangia. Ya, deskripsinya atau keterangannya, ya, misalnya saya buat episode 07. Ya, selanjutnya kita atur tanggalnya. Di sini ada gambar kalender, yang di depan ini bulannya ya. Yang di tengah ini tanggal, di belakangnya ini, sebelah kanannya ini tahun. Ya, jadi untuk minggu depan berarti tanggal 25 hari Sabtu. Ya, kita pilih waktu karena di sini waktu Jakarta. Jadi kalau kita mulai jam 10 berarti di sini kita mulai dari jam 9. Kita ganti ini PM-nya menjadi AM. Ya, kalau PM itu post meridian dia dimulai dari jam 12.00 sampai dengan jam 23.59. Nah, kalau AM ini until meridian artinya dari 00.00 sampai dengan 11.59. Ya. Durasinya berapa jam? Misalnya kalau hari ini kan kita 2 jam. Untuk minggu depan kita 1 jam 15 menit karena 15 menit itu untuk persiapan. Nah, jika sudah oke, ya untuk meeting ID-nya kita ganti personal meeting biar nanti ini ID meetingnya ya kan di-share nanti. Passwordnya ya kita tetap menggunakan WMPSU atau webinar atau kita ganti dengan WVIS misalnya 07 ya, webinar virtual Igi Sangia episode 07 ya. Kemudian videonya kita jadikan host on dan partisipan on. Meeting optionsnya kita ganti atau kita ubah enable, artinya ini enable semua akan join, bisa join tapi belum bisa masuk. Nanti host yang akan admit untuk menerima peserta itu untuk masuk. Makanya Bapak Ibu ketika akan masuk pada room pertama ini kan belum langsung masuk kan, nanti menunggu saya admin dulu baru Bapak Ibu bisa masuk ke room. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga di sini kenapa mic-nya bisa mati sendiri? Karena mute partisipan upon entry. Jadi host berhak mematikan mic Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di sini ada klik tombol record the meeting automatically of the local computer. Jadi kita klik di sini,
maka meeting itu akan otomatis secara langsung terekam. Ya, nanti ketika meeting selesai, meeting itu akan tersimpan langsung di aplikasi yang nantinya akan masuk sendiri pada aplikasi C kalau tidak salah. Ya, nah kalau sudah seperti ini, kita pastikan dulu nama topik meeting yang sudah benar. Kalau Bapak Ibu mata pelajaran bisa ganti mata pelajaran di sini, KD-nya atau temanya di sini ya. Kemudian tanggalnya, jamnya, durasi waktunya berapa lama. Ya, ini time zone-nya sudah waktu Jakarta. Ya, jadi ingat ya, kalau mulai jam 10 kita taruh di sini jam 9 karena 1 jam lebih lambat di Jakarta. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, kemudian kita save. Ya. Maka dia akan running dan meeting room kita sudah jadi. Ya. Nah, jika Bapak Ibu merasa ada yang keliru, Bapak Ibu bisa klik lagi edit meeting di sini. Kalau sudah tidak ada, ya kita pilih kembali ke profile kita. Kita akan melihat schedule meeting yang sudah kita buat di awal tadi. Ya, oke. Nah, sekarang kita klik schedule meetingnya. Sorry. Ya. Nah, maka schedule yang kita buat tadi ini untuk Saturday Juli 25 ini sudah jadi. Ya, webinar virtual Igisangnya dengan meeting ID 42893933864. Nah, kita akan melihat atau melihat akunnya untuk kita share. Kita tinggal klik di sini pada linknya. Jadi kita jangan lupa klik join ya atau mulai karena ini belum dimulai waktu dimulai. Nah, kita tinggal men-share linknya. Di mana cara men-share-nya? Ini kita lihat di bagian sini ada invite link, ya Bapak Ibu. Nah, ini coffee invitation. Ya, kita tinggal klik ini. Ya, kemudian kita copy saja yang ini. Kita copy yang ini. Kita klik copy meeting invitation. Nah, kemudian pastikan juga Bapak Ibu di laptop Bapak Ibu sudah terinstall WhatsApp ataupun Telegram. Kemudian kita tinggal klik salah satu, kemudian kita tinggal bagikan ke grup tersebut. Kita pasti saja, maka secara otomatis link meeting ini akan bisa diakses oleh teman-teman yang akan bergabung. Nah, kemudian Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya link meetingnya ini terlalu panjang atau agak susah diingat, kita bisa melakukan shorten link. Ya, bagaimana cara melakukannya? Ya, kita akan bahas pada sesi kedua. Setelah mungkin ada yang akan bertanya pada sesi pertama ini. Ya, Pak Libni, demikian untuk sesi pertama, cara membuat meeting link. Mungkin ada yang belum sempat nyimak bisa bertanya Pak Libni ya, dipersilakan Pak. Nah, terima kasih Pak Jeffrey. Materi yang begitu baik di malam hari ini. Dan disilakan buat teman-teman yang mungkin mau bertanya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi, disilakan. Akan bertanya. Selamat malam Pak Jeffrey. Halo. Iya, selamat malam Bu. Iya. Tadi saya agak ketinggalan yang mulai dari awal, yang berikutnya sudah mulai dari registrasi. Iya. Itu tadi pertamanya bagaimana Pak Jeffrey? Oh iya, baik Bu. Dari registrasi ya? Iya. Baik. Ya. Oke, ya gimana Pak Libni tampilan di layarnya? Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Iya, bisa Pak. Oke, baik. Ya Bapak Ibu, jadi untuk melakukan registrasi, ya pastikan Bapak Ibu mempunyai akun
Gmail. Ya, saya usahakan pakai Gmail biar nanti agak mudah karena Google sudah terintegrasi dengan Zoom. Ya. Nah, cara awalnya kita akses lewat Chrome tadi. Ya, jadi ini Bu sama seperti membuat akun aplikasi Webex yang pernah kita gunakan juga. Ya, jadi kita tinggal klik aja Zoom. Ya. Ini kita pilih yang di sini. Kalau ini kan sudah masuk ke meetingnya karena langsung ke akun saya. Ya. Nah, kita pilih seperti ini. Ya. Jadi tampilannya seperti ini, Bu. Jadi kita langsung sign up for free. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai akun, jadi di sini sudah nampak akun saya. Jadi kalau saya mau daftar lagi ini saya harus left dulu ininya akun saya, kemudian saya bisa masuk ke pembuatan akun yang baru. Ya, jadi caranya kita tinggal klik yang tadi. Ya, ini sorry. Ya, register now. Ya, kita klik di situ. Ada klik register now atau ya. Karena saya sudah masuk di akun saya, jadi saya tidak bisa buat, Bu. Jadi saya harus sign up dulu. Jadi tampilannya nanti ketika Bapak Ibu klik register now, dia akan muncul beranda kayak membuat surel atau surat elektronik yang atau email yang baru. Jadi di situ memasukkan username kita, first name, last name, Gmailnya, kemudian passwordnya, kemudian tinggal ada poin-poin next aja Bu di situ, sampai dia nanti tampilannya seperti beranda saya seperti ini tampilannya nanti. Ya, seperti tampilan saya yang tadi. Ya, jadi prosesnya gampang Bu. Jadi kalau Ibu sudah di depan laptop, kemudian terkoneksi internet, Ibu bisa langsung sign up for free, kemudian tinggal mengisi petunjuk-petunjuk yang ada saja, Bu. Karena dia kebanyakan menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa Sanyar, Bu. Jadi agak sedikit mudah. Ya. Oke, itu dulu Pak Lipni. Ya, gimana Bu Siti? Kalau ada ya dikembalikan kepada... Iya, terima kasih Pak Jeffrey. Iya, boleh. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan ke Ibu Siti, bagaimana Bu? Boleh Pak Jeffrey. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Siti. Dan selanjutnya, jika ada teman-teman lain belum paham, silakan untuk bertanya. Ya, mungkin masih malu-malu kali ini orang. Ya. Selamat malam Pak Lipni. Iya, selamat malam Bu. Iya. Ini Pak Jeffrey. Ya, malam. Biasanya kan, ya, ini mungkin terkait dengan tugas yang merekam layar. Biasanya kan kalau pakai laptop kita rekam pakai Facetune kan, tapi tadi kita menyimak penjelasan dari Pak Jeffrey, kalau kita pakai Zoom itu bisa record audio ya. Jadi yang menjadi pertanyaan berarti kalau sudah pakai Zoom ini Pak, kita tidak perlu lagi pakai aplikasi merekam layar yang lain ya. Seperti itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Jeffrey sekali lagi untuk menjelaskan, Pak. Iya, baik, terima kasih Pak Lipni. Baik, terima kasih juga pertanyaan dari Ibu Okta. Sebenarnya Bu, nanti ini materi akan saya jelaskan di sesi berikut, tapi apa-apa, saya juga sampaikan sekarang. Jadi, keunggulan juga dari berbagai aplikasi sekarang, dia sudah menggunakan recording, kalau istilahnya internal recording, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Di pengaturan itu nanti kita centang saja ininya kode centang recording. Ya, sebentar saya share screen dulu lagi. Oke. Nah, jadi bisa dilihat di screen-nya. Di situ kelihatan Pak Lipni screen-nya? Iya, bisa Pak. Nah, di sini kelihatan ada lampu merah kedap-kedip itu. Ya, ini artinya ketika Zoom meeting ini saya buka, karena di pengaturan tadi sudah saya centang, maka dia otomatisnya akan langsung merekam sendiri, Bu. Ya, kalaupun Ibu ingin merekam menggunakan Facetune Chapter tadi bisa.
Tapi di sini sudah di backup untuk rekamannya seperti itu. Ya, jadi itu Pak Libni. Iya. Bagaimana Bu Okta? Iya Pak, terima kasih penjelasannya. Halo, Bu Okta, suaranya tolong diperjelas sedikit. Bagaimana penjelasan dari Pak Jeffrey? Iya Pak, saya sudah paham Pak. Ya, sudah jelas. Ini jadi mungkin hilang. Iya, Pak Jeffrey boleh dengar suaranya Bu Okta? Bisa Pak, tapi agak sedikit feedback tadi. Tapi Gangguan, jelas kedengaran tadi Pak. Ya. Oh iya, nanti Bu Okta, jika karena suaranya tidak kedengaran dengan jelas, jika ada pertanyaan atau apa saja yang kurang dipahami, tolong di chat saja Bu. Iya, untuk teman-teman yang lain bagaimana? Masih ada pertanyaan dari materi pertama kita yang sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey tadi? Ada Ibu Meti sudah bersiap-siap di sana. Bagaimana Bu Meti Karaeng? Hilang sinyal tadi. Oh. Iya, yang lain bagaimana? Oke, kalau bermana Pak Libni, kita boleh lanjut ke materi berikutnya. Biar nanti pertanyaan satu kali sebentar. Iya betul Pak, untuk menghemat juga waktu kita di malam hari ini. Jadi untuk sesi selanjutnya kami serahkan ke Pak Jeffrey untuk melanjutkan materi selanjutnya. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, harap bersabar sedikit. Kita akan lanjut dulu ke materi selanjutnya. Jadi sebentar saya share screen dulu. Ya, jadi tadi kita telah membuat link meeting tadi di awal. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi kedua. Ya, kita langsung akan membuat link meeting itu menjadi pendek atau shorten link. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya mengikuti kegiatan seminar ataupun tentang shorten link. Sekaligus kita akan masuk pada pembuatan barcode. Ya, jadi ini yang seringkali ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama, ketika tadi yang ini contohnya linknya sudah jadi seperti ini. Nah, biar linknya kelihatan agak sedikit keren dan sesuai dengan tema kegiatan, jadi kita tinggal copy-in saja. Ya, kita copy, ya, kemudian kita buka variable. Nah, untuk memperpendek link, ada beberapa aplikasi pendukung yang ada namanya SID, ini dashboard SID, ada juga Bitly, ya ini BITL ya. Jadi kita tinggal klik aja, klik di sini Bitly tadi dan SID, ya seperti ini. Dan ada juga Google.Google ini gg.gg. Ini yang sering kita gunakan pada kegiatan yang lalu dan berkembang, ada SID dan lainnya. Ada juga Triniul, Bapak Ibu ya, untuk memperpendek link dan sebagainya. Nah, untuk kali ini saya akan karena saya terbiasa menggunakan dengan Bitly, ya, jadi kita gunakan Bitly saja ya, atau SID juga bisa, ya supaya sedikit keren dia. Ya, kita klik SID. Ya, jadi tinggal Bapak Ibu yang pilih SID, Bitly, Google.Google atau Triniul. Ya, nah di sini saya sudah membuat akun, Bapak Ibu, akun saya. Ya, jadi Bapak Ibu juga di sini harus banyak membuat akun. Ya, jangan bosan-bosan membuat akun. Istilah apa? Intinya harus menggunakan satu Gmail saja. Ya, biar paspor yang berbeda-beda, tapi Gmailnya tetap satu. Ya. Nah, tadi kita kan sudah mengcopy, kita paste di sini. Ya, secara otomatis kalau untuk SID, dia akan otomatis memperpendek atau shorten. Ya, ini sudah tershorten ini, atau sudah menjadi pendek. Kita bisa lagi memperkeren namanya. Kita klik di sini, ganti. Ya, maka kita ganti di sini. Saya ulangi, mungkin terlalu cepat ya Pak Lim ya. Oke, saya ulangi lagi. Nah,
Saya masuk lagi dari awal. Tadi kan kita sudah copy ininya kan, linknya ini kita sudah copy, ya Ctrl C, ya kemudian kita masuk di Google Chrome, ya. Saya gunakan di sini SID, ya klik aja di situ. Nah, kemudian di sini ada tautan saya. Kita klik di sini, pastikan kursornya masuk di sini. Kemudian kita tinggal Ctrl V atau kita paste. Maka otomatis untuk SID dia langsung men-shorten otomatis. Ya. Nah, dia sudah tershorten kan? Nah, jadinya seperti ini. Nah, biar lebih keren kita ganti namanya. Misalnya untuk minggu depan kita ganti webinar virtual ini saja untuk kita singkat WVIS. Jangan lupa Bapak Ibu jika ingin memberikan nomor atau bisa juga kita langsung dengan 06. Nah, ataupun kita menggunakan underscore episode underscore lagi 06. Ya, tergantung selera atau bisa kita sambung. Ya. Episode 06 ya. Karena biar supaya bacanya lebih jelas kita pakai underscore saja ya. Kemudian kita klik tanda centang. Ya. Maka dengan sendirinya dia akan berhasil. New sorting link has been saved. Nah, kemudian bagaimana kita cara mengcopy ini? Kita salin. Ya, berhasil salin. Nah, kemudian kita buka WA. Tak, misalnya kita buka WA, kemudian kita share di grup yang akan kita share di mana supaya agar peserta nanti bisa bergabung dengan link tersebut. Ya, nah seperti itu. Nah, sekarang setelah linknya jadi, sekarang kita akan membuat barcode-nya. Ya, oke. Jadi sudah jadi linknya kan? Sekarang kita akan membuat barcode. Nah, untuk mengcopy barcode-nya, kita harus mengcopy link yang asli. Tidak boleh menggunakan link yang ini. Ya, kita harus menggunakan link yang asli ini. Ya, kita Ctrl P lagi. Nah, untuk membuat barcode, ya ada berbagai aplikasi sih.